Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahman wa rahmakumullah jami'an, jamaah Masjid Al-Furqan bersama MT Ummahat Al-Furqan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kajian yang masih terkait dengan bidang dari bidang-bidang ilmu syar'i, yaitu Tibbun Nabawi. Dan yang perlu kita tadabburi, walaupun tema ini sebenarnya enggak disebutkan langsung dengan atau oleh lisannya Nabi SAW, tapi tema kali ini kalau kita kupas, kita bahas, ternyata ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran juga dalam hadis. Tema yaitu membersihkan sampah di dalam tubuh kita. Sebagaimana kita kadang sangat perhatian dengan kotoran tubuh kita untuk dibersihkan, terapinya apa saja untuk kita lakukan, tapi jangan lupa yang lebih penting daripada itu, membersihkan kotoran ma'nawi dalam diri kita berupa dosa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi SAW, beliau membawa risalah, di antaranya bukan hanya kotoran-kotoran hissi berupa sampah-sampah dalam tubuh kita, tapi juga kotoran maknawi. Bahkan ini lebih penting, ya, karena terkait dengan surga dan neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi telah mengingatkan, innal mu'min idza adnaba dhanban kanat nuqtatu sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha wa in zadat hatta yughallifa biha qalbah fadzalika ar-ran alladhi dzakara Allah fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim. Riwayat Tirmidzi, ya, dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, seorang mukmin jika berdosa maka dia akan ada pada hatinya seperti diletakkan yaitu satu tetes tinta hitam. Dan ini sebagai apa? Sampah bagi hati kita. Ran, kotoran bagi hati kita yang perlu diperhatikan. Kotoran iman. Kotoran iman. Juga subhanallah, dosa ini akan menimbulkan iqab, akan menimbulkan iqab. Baik iqab itu berupa gara-gara perbuatan dosa kita, Allah akan berikan iqab, balasan seperti apa? Sakitnya kita. Kita sakit bisa jadi karena dosa kita. Banyak orang masya Allah semangat untuk mendetoks dirinya sendiri, tapi enggak mendetoks dari perbuatan maksiat dia. Ya, percuma. Akhirnya apa? Didetoks tubuhnya, tapi Allah berikan penyakit lain, ya, yang ternyata penyakit tersebut adalah dampak dari maksiat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa anda kecuali karena apa? Karena perbuatan tangan anda, dosa kita semua. Dan Allah mengampuni dosa yang sangat banyak. Wah, gara-gara dosa kita muncul musibah, gempa bumi, ya, terkait dengan mujtama, masyarakat, timbullah wabah, sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala,
bahwasanya wabah itu muncul karena apa? Lintisyari zina wa fashu al-fawahish. Karena munculnya merajalelanya perzinahan dan perbuatan keji. Nah, mau mendetoks, semangat mendetoks, tapi yang namanya maksiat tetap dilakukan. Bahkan terang-terangan, bahkan rame-rame, dunia maya, dunia nyata akan muncul penyakit dan penyakit. Ya, ini yang lebih perlu diperhatikan. Kemudian juga diantaranya musibah yang Allah berikan karena perbuatan maksiat, diantaranya apa? Fitnah. Allah munculkan fitnah. Ya, Allah juga munculkan berupa cobaan kematian dari kerabat dekatnya, rezeki yang semakin menyempit, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan, ya, lebih dari membuang sampah tubuh kita. Ya, di antara detoks dari dosa ini dengan apa? Banyak infak dan sedekah. Banyak infak dan sedekah. Nabi telah bersabda, dawaw mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara Anda dengan apa? Sedekah. Ya, dengan sedekah. Sedekah juga untuk obat penyakit fisik sekaligus menggugurkan dosa. Juga di antara detoksnya apa? Banyak-banyak istighfar. Berapa banyak orang mandul lama gak punya anak, subhanallah, sampai ada yang 15 tahun. Sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ada lelaki yang datang 15 tahun gak punya anak, cukup dinasehatin banyak istighfar. Bisa jadi karena ucapan kamu, ya, kamu terjerumus dalam satu ucapan keji, kemudian orang mendoakan keburukan untukmu. Kemudian dianjurin untuk istighfar. Subhanallah, hitungan 1 bulan kemudian istrinya sudah hamil, yang sebelumnya 15 tahun gak hamil. Coba, ya, wah, ini rahmanakumullah, ya, detoks maknawi. Kemudian juga diantaranya sholat malam. Nabi SAW juga bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya ada sering sholat malam. Ya, wa huwa min da'bi salihina qablakum, dia adalah termasuk kebiasaan orang soleh sebelum Anda yang dirutinkan. Wa qurbatun ilallah, dia termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhatun anil itsmi, dan dia untuk menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Wa takfiratun lidzunubi, dan dia untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan yang berikutnya, wa huwa lil ilaji lidail jasadi, dan sholat malam itu untuk obat bagi jasad kita, ya, baik psikis ataupun fisik. Subhanallah, salat malam obat bagi kita. Disebutkan Nabi SAW dengan sanad yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Suyuti dalam kitabnya At-Tibb Nabawi. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, juga Allah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan, amalan-amalan soleh itu untuk menghapus dosa kita. Subhanallah. Ya, yang dosa seperti apa? Seperti sampah bagi hati kita, kotoran bagi hati kita. Kalau diikutin terus dosa, lama-lama hati yang warnanya putih, ya, sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, hati juga fitrah warnanya putih karena perbuatan maksiat. Ketika usia balik, terus sampai detik ini terus ditetesi dengan apa? Tinta warna hitam, sampai gak tersisa cahaya putih sedikit pun. Akhirnya akan menjadikan apa? Hati yang mati. Hati yang mati bisa jadi hati orang yang keluar dari millah, keluar dari agama. Nah, kalau kita ikutin perbuatan maksiat dengan kebaikan, jadi putih lagi, bersih lagi. Demikian setiap kita berbuat maksiat, ikuti dengan kebaikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini rahmani wa rahimakumullah, jami'an yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana Nabi telah bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad, iyyakum wa muhaqqiratin dzunub fa innahunna yajtami'an ala rajul hatta yuhlikannahu. Ya, disebutkan Nabi SAW, hati-hati Anda dengan mengentengkan dosa. Karena apa? Sesungguhnya, ya, kalau ini dikumpulin akan apa? Mencelakakan
mereka, laki atau wanita. Nah, akan mencelakakan mereka. Kemudian rahimakumullah jami'an, Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, dan mereka yang tersesat dari jalan mereka di kehidupan dunia mereka, mereka mengira bahwasanya mereka berbuat baik. Mereka mengira mereka berbuat baik. Nah, ini yang perlu kita tadabburi. Banyak di antaranya manusia mengira juga apa yang kita makan sudah sehat, apa yang kita makan sudah baik. Ternyata apa yang kita makan ternyata masih menimbulkan malapetaka dan sampah sekaligus racun dalam tubuh kita. Wah, saya makannya sedikit kok. Nah, makan sedikit tapi kombinasinya salah. Oh, saya nggak makan nasi kok. Mana mungkin saya sakit. Nggak makan nasi tapi makan cuma satu jenis, ternyata juga akan menimbulkan penyakit. Ya, oh saya makannya hanya sehari 2 kali, tapi makan di luar jam-jam yang benar. Ternyata apa? Mereka mengira mereka telah berbuat baik. Kita keluar dari konteks ayat ini, ya. Ternyata manusia juga demikian. Dalam urusan makan, pola hidup, mereka merasa sudah dalam keadaan baik. Ternyata yang mereka sangka baik, ternyata justru menimbulkan malapetaka. Oh, saya rutin olahraga di malam hari. Sepulang kerja jam 9 malam, saya rutin bulu tangkis. Ya, saya rutin main futsal. Ternyata kebiasaan yang salah. Allah jadikan ritme bagi tubuh kita di malam hari untuk kita istirahat. Allah jadikan tubuh kita di malam hari mengeluarkan serotonin untuk apa? Istirahat. Ya, untuk istirahat. Ya, begitu pula kebiasaan Nabi SAW tidur di awal malam, kecuali di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir, yaitu 10 hari terakhir Nabi menghidupkan semua malamnya. Nah, ini yang perlu kita tadabburi rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kadang apa yang dipikir baik ternyata menimbulkan penyakit. Begitu pula mindset sebagian manusia, ya, bahwasanya makanan halal tidak akan pernah menimbulkan penyakit. Ya, makanan halal nggak pernah menimbulkan penyakit. Ternyata ini juga mindset yang salah. Mereka kira itu baik, ternyata apa? Ternyata justru menimbulkan malapetaka. Sekali lagi, ya, banyak bahkan sunnah-sunnah Nabi SAW terkait dengan sehat dan sakit. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari 120 hadis terkait dengan ilmu pengobatan tibbun nabawi. 120 hadis, belum perawi-perawi yang lainnya atau periwayat hadis yang lainnya. Belum lagi para ulama ahli pengobat klasik di zamannya yang mereka mendalami ilmu pengobatan. Ini rahmatullah jami'an. Juga perlu diperhatikan bahwasanya kebaikan sekecil apapun hendaknya kita datangi. Sebagaimana dari hadis Abu Dzar riwayat Imam Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, janganlah anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, walaupun anda hanya memasang muka di hadapan saudara anda dengan wajah yang berseri-seri. Ya, sebagaimana Nabi juga bersabda, ya, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dan sesungguhnya senyumnya anda di hadapan saudara anda adalah sedekah. Oh, ini termasuk kebaikan. Jangan dientengin. Ya, walau hanya sekedar senyuman. Apalagi ada hadis-hadis yang terkait dengan ilmu pengobatan. Ya, hadis-hadis yang sabit dari Nabi SAW ini termasuk apa? Kebaikan. Bahkan jangan dientengin. Sebagaimana Harmalah telah berkata, menggambarkan kesedihan Imam Syafi'i, wa kana Syafi'i yatalahhaf mimma dhayya al-muslimun min at-tibb. Ya, wa huwa thuluthul ilm, kata Imam Syafi'i. Lanjutnya, ya, wa wakalu ila al-yahudi wan nasara. Kata
Haramalah dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kebiasaan kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Maka jangan dientengin juga ilmu pengobatan nih. Kemudian Imam Syafi'i lanjutnya berkata, dan ilmu pengobatan ada padanya sepertiga ilmu. Ya, dan kaum muslimin telah menyandarkan, telah memasrahkan ilmu pengobatan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian rahimahumullah jami'an, sebagaimana judul dalam flyer yang disebutkan membersihkan sampah dalam tubuh. Ya, kita harus tahu bagaimana sih tubuh ini yang banyak sampahnya. Tubuh banyak sampahnya, Anda sudah bisa meresapi kira-kira apa saja tanda-tandanya. Di antaranya Anda yang gampang lelah, merasa lelah, ya, gampang capek. Ini termasuk apa? Tubuh yang banyak sampahnya. Karena sebenarnya Anda banyak makan bukan tambah sehat, bukan. Semakin banyak makan, Anda akan semakin menimbun sampah di dalam tubuh. Ya, ginjal capek. Ketika ginjal capek menyaring makanan yang Anda makan, maka saat itu ginjal akan kelelahan. Dan bahkan apa? Sampah akhirnya menumpuk, dan saat itulah tubuh kita banyak sampah. Di antara tanda-tandanya adalah gemuk atau berat badan yang bertambah dan sulit turun. Ini apa? Karena sampah yang menumpuk di dalam tubuh. Nah, dan ginjal di antaranya kalau sudah tidak kuat menyaring karena banyaknya kotoran, bahkan ujung-ujungnya potensi terburuknya adalah terjadi sampai gagal ginjal. Terutama hati-hati dengan makan minuman instan di zaman sekarang. Jangan biasakan anak-anak kita dengan makan minuman instan. Ya, bahkan subhanallah sebagian orang dewasa juga demikian. Dia tidak mikir makanan dia itu akan bikin penyakit apa enggak peduli, yang penting capek minum. Ya, butuh melek minum suplemen yang membuat mata melek. Ya, dan lain sebagainya tanpa sebut merek apapun. Maka apa? Efek yang ditimbulkan tergantung dari jumlah dan frekuensi yang Anda konsumsi dari makanan minuman tersebut. Ya, berapa banyak orang mengalami penyakit yang terbanyak di muka bumi di zaman sekarang, yaitu apa? Sindrom metabolik atau metabolic syndrome. Ini yang paling banyak. Dan rata-rata disebabkan karena apa? Karena makan minuman instan yang sering dikonsumsi. Tiba-tiba gula darah naik, padahal gak banyak makan gula pikir dia. Ya, tiba-tiba tensi labil, ya, tiba-tiba jantung berdebar, tiba-tiba lemes akut. Ya, ini apalah efek dari makanan yang dikonsumsi. Padahal Nabi sudah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Abasa ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang dia makan. Dilihat makanan yang dimakan perlu diperhatikan, perlu tadabburi. Bukan hanya dari sisi makanan yang dimakan halal haramnya saja, bukan. Tapi makanan yang perlu dilihat ini bikin sehat apa bikin sakit juga, perlu ditadabburi. Ketika dia sakit, mengalami satu penyakit, ya, maka dia harus tadabburi juga makanan yang dimakan, minuman yang diminum termasuk pantangan apa enggak. Ini perlu ditadabburi. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fa enggak heran kalau Anda perhatikan di zaman sekarang ada tadabburi. Anak kecil 10 tahun sudah kena stroke. Anak kecil 9 tahun sudah gagal ginjal, harus cuci darah. Anak umur 9 tahun sudah mengalami kanker nasofaring, ya, dan lain sebagainya dari apa? Dari penyakit-penyakit yang muncul karena makanan mereka. Jangan dipikir anak kecil, ya, organnya masih kuat, tidak mengapa konsumsi makan minuman instan. Jangan terlalu pede. Bisa jadi orang yang tua usia 40 tahun lebih tua daripada anak kecil nih, usia 50 tahun organ mereka lebih baik daripada anak kecil usia 10 tahun.
Apa yang membedakan? Makanan. Katakan nih, ada orang punya motor, motornya jadul, motornya motor tahun 80-90an, ya, tapi olinya dirawat, bensinnya dirawat, kebersihan mesinnya dirawat, ya. Ada orang Masya Allah beli motor, motornya tahun 2022, tapi bensinnya, ya, pakai bensin yang paling rendahan, ya, yang nggak cocok untuk speknya. Misalkan motor-motor cc besar dikasih apa? Bensin premium misalnya. Kemudian olinya oli bekas yang dipakai. Nah, motor yang mesin baru sekalipun dalam hitungan singkat dia akan rusak, turun mesin. Lain dengan motor jadul tapi dirawat. Sama, Anda walaupun usia Anda sudah tua, tapi kalau Anda perhatikan pola makan Anda perhatikan lifestyle Anda bisa lebih baik daripada anak-anak kecil yang 10 tahun tapi apa? Gak dijaga pola makannya. Makanya sumber penyakit itu disebutkan apa? Dari al-bidayah wa nihayah. Al-bidayah mana? Mulut kita. Nihayah mana? Permisi akramakumullah, sampai keluarnya dari lubang dubur. Nah, ini rahimahumullah proses terjadinya sehat sakit melalui apa? Al-bidayah wa nihayah. Kemudian di antara tanda-tanda tubuh Anda perlu didetoks, di antaranya susah tidur. Kenapa susah tidur? Di antara sebabnya adalah karena makanan yang Anda makan, Anda konsumsi mengacaukan hormon dan kemudian mengacaukan kortisol. Yang mana fungsinya kortisol ini untuk apa? Untuk memberikan semangat. Ya, harusnya di malam hari ya, selepas sholat isya, tubuh kita itu mengeluarkan serotonin. Harusnya kita udah mulai ngantuk, terbawa ngantuk, ya. Kemudian dihasilkan serotonin pada tubuh kita. Dan ritme tubuh kita kalau waktu isya memang waktunya untuk istirahat. Ya, sebagian mereka meneliti, ya, dari waktu-waktu seperti subuh spektrumnya warnanya biru, kemudian berubah spektrum, ya, hijau, kuning, sampai sore hari spektrumnya warnanya orange, ketika maghrib dan isya spektrumnya warnanya merah. Makanya Nabi bersabda, kufu sibyanakum, jagalah, tahanlah anak Anda dari main-main di luar rumah. Kenapa? Karena spektrum warna merah ini adalah spektrum saatnya setan gentayangan. Karena waktu itu apa? Waktu lintisyari syayatin. Dan ketika waktu isya, spektrum indigo, warna hitam. Saat itu tubuh kita saatnya diistirahatkan, keluar hormon seperti serotonin. Maka dari itu apa? Kalau orang sudah pola makannya ngaco, ya, lifestyle-nya sudah ngaco, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika isya justru kortisol banyak keluar, jadinya nggak ngantuk-ngantuk, semangat terus, melek terus. Ya, kalau sudah ini dirutini terus akan merusak tubuh dia. Ya, akan merusak tubuh dia, akan timbul darah tinggi, ya, timbul fatigue, lemah letih lesu, ya, juga timbul diantaranya apa? Aritmia jantung dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya kalau kita keluar dari bioritma tubuh kita, maka apa? Akan menimbulkan dampak malapetaka bagi tubuh, ya. Ini diantaranya. Kenapa ada orang susah tidur? Ini pola makan pengaruh. Pola makan juga pengaruh, mengacaukan hormon, kortisol juga kacau. Ya, makanya gak heran kok ada orang di fasdu tidurnya nyaman. Iya, karena apa? Apa-apa yang sudah menumpuk yang mengacaukan hormon ikut dituntaskan ketika dibekam, terutama di titik-titik kepala, ya, titik-titik bahu, ya, umul mughith, hamah, yafuh, katifain, kahil, akhdain, kok nyaman banget? Iya, karena pengaruh banget, ya, dengan darah yang sudah numpuk dari kotoran-kotoran, sampah-sampah, sehingga mengacaukan hormon. Makanya kalau sampah numpuk, hormon akan kacau. Kalau sampah numpuk, darah akan kental. Ini sumbernya.
Kalau sudah dua ini terjadi, sampah numpuk, darah kental, apa yang terjadi? Ini yang sering banyak kasus apa? Infertil, gak subur. Suami istri gak hamil-hamil. Kenapa? Sebabnya dua ini, hormon kacau dan darah kental. Disebutkan As-Suyuti rahimallahu ta'ala, suburnya maninya laki-laki dan maninya wanita permisi karena apa? Baiknya darah. Kalau darah itu kotor, bagaimana akan membuat mani laki dan mani perempuan akan sehat? Ya, didapati di hasil lab ternyata permisi spermanya jalannya lemah. Spermanya punya 2 ekor. Ya, kemudian spermanya warnanya keabu-abuan, kemerah-merahan. Padahal Nabi sudah menyebutkan ketika ditanyai orang-orang Yahudi sampai menyebabkan segerombolan orang Yahudi masuk Islam. Dalam riwayat disebutkan 3-9 orang Yahudi, dalam riwayat disebutkan beberapa orang Yahudi, dalam riwayat disebutkan hampir sekitar 40 orang Yahudi bertanya kepada Nabi, ya Abul Qasim, ya, kami akan bertanya kepadamu pertanyaan yang gak akan dijawab kecuali oleh seorang nabi. Ya, kami bertanya tentang mani laki dan mani perempuan. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, ma'ur rajuli abyad ghalid. Air maninya laki-laki itu kental dan putih. Ini standar berarti. Maninya laki-laki yang sehat kental putih. Permisi akramakumullah. Ya, berarti kalau abu-abu atau kuningnya pekat banget atau merah, berarti nggak sehat. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, khuliqa mim ma'in dafiq. Manusia dicipta dari air yang memancar. Kalau ada air sperma nggak memancar dan encer dan warnanya nggak sebagaimana disebutkan Nabi SAW, berarti nggak sehat. Apa yang menyebabkan nggak sehat? Ternyata nih lagi-lagi makanan, bikin kacau hormon, testosteron kacau, ya, estrogen juga kacau, ya, pada wanita FSH juga kacau, ya, gara-gara pola makan kacau, akhirnya FSH naik. Kalau FSH meningkat, banyak sel ovum yang akan mati. Subhanallah, ya. Wah, ini perlu ditadabburi, ya. Makanya Allah berfirman, falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini berarti apa? Termasuk di antaranya tanda-tanda tubuh banyak sampahnya yang perlu didetoks adalah kasus mandul, juga hormon kacau, juga darah kental. Juga di antaranya tubuh yang perlu didetoks, tandanya di antaranya adalah perut sering kembung. Perut sering kembung, sering sendawa, badan sering meriang. Ini perlu didetoks, ya. Menunjukkan apa? Ada kombinasi yang salah juga dalam makanan. Ya, ada kombinasi yang salah dalam makanan. Ini perut kembung ternyata bisa menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya sebagian orang terserang stroke hanya gara-gara angin yang menumpuk di kepala. Ya, orang kena stroke gara-gara angin menumpuk di kepala. Makanya sebagian obat-obat dari Cina, obat untuk mengobati stroke, konsepnya adalah menghilangkan angin di kepala. Sebagian mereka menggunakan apa? Liver ular dan hatinya ular. Nah, kalau bagi orang muslim tentunya nggak boleh. Masih banyak cara yang lain untuk mengusir uap di kepala dari cara-cara yang halal. Ya, kemudian juga karena angin yang menumpuk di kepala juga menimbulkan sebagiannya vertigo, migrain. Ada orang yang sakit mah, ternyata pasangannya vertigo. Berarti vertigonya karena apa? Angin yang menumpuk gara-gara lambungnya dia. Ya, ada orang yang karena makan terlalu banyak makanan yang bergas. Ya, memang dia menimbulkan efek gas seperti kebanyakan makan singkong, terlalu banyak makan gubis, ya, atau minuman-minuman bergas sehingga timbullah kembung dan efek-efek dari kembung nanti akan kita sebutkan. Juga diantaranya bisa karena kombinasi yang salah, panas lembab ketemu panas lembab, yang akhirnya di sini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, ketika menyebutkan tentang Kitabur Ramat atau Babur Ramat, bab tentang sakit mata, ramat konjungtivitis.
Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar ya, bahwasanya angin yang menumpuk di perut nanti bisa naik ke kepala. Ya, penyebabnya banyak banget ya, bisa karena makanan, bisa karena sakit mah, bisa karena kombinasi makanan yang salah ya. Kalau angin menumpuk di kepala ya, kemudian kata Al-Hafidz apa? Angin ini atau uap ini akan didorong ke mata. Sebagaimana disebutkan Nabi, khairu ikhalikum bil ithmid fa innahu yajlu al basar wa yumbitu asy'ar. Hendaknya Anda sebaik Anda bercelak, hendaknya menggunakan celak batu ithmid, karena celak batu ithmid dia mampu untuk menjernihkan mata dan menumbuhkan rambut. Dalam riwayat yusbitu asy'ar, menguatkan rambut. Subhanallah, ajib ya, karena uap panas numpuk di mata pakai celak batu ithmid. Disebutkan Ibnu Qayyim, celak batu ithmid sifatnya dingin. Subhanallah, karena ini uap panas berarti pakai pendingin ya. Juga bisa dengan kam'ah, ini termasuk tibun nabawi ya. Disebutkan Nabi SAW, al-kam'atu minal man ya, wa ma'uha shifa'un lil ain, dan air dari jamur kam'ah ya, di Arab ada jamur ya, jamurnya seperti ketela dan singkong ya, diambil airnya kalau ditetesin ke mata sebagai obat bagi mata. Dan air jamur ini sifatnya dingin, sakit mata sifatnya panas. Subhanallah ya, uap panas tadi. Kemudian bisa juga sebagaimana teori klasik disebutkan, kalau Anda sakit mata, kata Ibnu Qayyim, orang sakit mata nggak boleh konsumsi yang panas-panas, termasuk kurma. Karena kurma panas akan menambah panas pada mata, tambah gatel matanya, tambah panas radangnya, tambah semakin parah. Kemudian apa kata Ibnu Qayyim? Tidak boleh hubungan intim. Coba ajib. Apa hubungannya sakit mata sama hubungan intim? Dibahas. Karena kalau hubungan intim, tubuh dia akan semakin panas, mata akan semakin memerah. Kemudian juga tidak dianjurkan untuk olahraga ketika sakit mata. Kenapa? Juga semakin panas. Konsepnya apa? Bikin mata ini dingin. Disebutkan Ibnu Qayyim juga dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kalau sakit mata, radang mata ditetesi dengan putih telur. Coba, aneh-aneh. Nah, karena putih telur itu sifatnya dingin ya, untuk sebagai pendinginnya ya. Juga bisa Anda kompres dengan slice dari timun. Anda konsumsi timun dan slice dari timun. Ini hanya apa? Kalau kita lihat konsepnya sangat mudah. Sekali lagi, kalau Anda sakit, jangan terburu-buru untuk apa? Mendiagnosa dengan kemungkinan yang terburuk ya. Dikit-dikit langsung harus ini, harus itu, langsung apa? Panik. Ketika sakit jangan panik, ambil akal sehat, tenang dulu. Anda baca diri Anda, ada apa dengan Anda? Sebelumnya Anda makan apa? Kebiasaan Anda biasanya apa? Kok tiba-tiba muncul gini, yang terakhir saya makan apa? Dan paling rutin seperti apa? Obati diri Anda. Jadilah tabib di rumah Anda ya. Jadilah Anda tabib di rumah Anda. Makanya Allah berfirman, sudah mengingatkan kita ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW ya. Dan di bumi itu Allah ciptakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Allah ciptakan dari tanaman-tanaman herbal ini, jamu-jamu, makanan yang jadi obat, protein hewani juga bisa jadi obat, air laut jadi obat ya, air ini juga bisa jadi obat ya, air juga bisa jadi obat dan bisa jadi penyakit. Nah, wah, kita tadabburi, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri Anda hendaknya Anda tadabburi, gimana sih sifat tubuh Anda? Kalau Anda sakit, Anda lihat sakit pada tubuh Anda sifatnya dingin, apa lembab, apa panas, apa kering. Nah, sehingga apa? Anda tadabburi, ketika Anda sudah tahu diri Anda punya penyakit ini, obat Anda dilihat dari ciptaan Allah yang ada di sekitar bumi ini. Apa yang Allah ciptakan untuk kita? Allah menurunkan penyakit
menciptakan penyakit, pasti Allah ciptakan obatnya. Yakin dalam hati. Yakin nih harus kita pegang. Gak ada ceritanya penyakit gak ada obatnya. Gak ada ceritanya HIV gak ada obatnya. Gak ada ceritanya hepatitis B gak ada obatnya. Gak ada ceritanya kolesterol asam urat gak ada obatnya. Minum obat seumur hidup gak ada. Ya, obat seumur hidup bagi siapa? Bagi mereka yang gak merubah pola hidupnya. Sehingga pabrik menciptakan obat untuk mereka minum seumur hidup bagi mereka yang malas-malas, yang gak mau merubah dirinya. Ini open mind, saatnya dirubah mindsetnya. Wah, sekali lagi, rahimani rahimakumullah jami'an, berikutnya tanda detox yang berikutnya termasuk apa? Termasuk emosi yang labil, ternyata pengaruh. Ya, kalau bahasa kerennya apa? Swimming mind atau apa? Apa istilahnya? Apa? Bukan baper. Jadi emosinya kadang gini, kadang gitu, labil. Hah? Bukan, ada istilah keren gitu lah bahasa Inggrisnya. Ya. Hah? Mood swing. Nah, ini mood swing. Nah, susah banget menghadirkan bahasa Inggris nih. Mood swing ini jadi masalah. Ternyata juga karena makanan. Mood swing ini termasuk tanda-tanda perlu didetox. Permisi saya tanya ibu-ibu, Ummahat MT Al-Furqan nih. Ibu-ibu kalau haid, suaminya suka digas enggak? Anak-anak suka dimarahin enggak? Nah, labil. Sampai akhirnya anaknya cerita ke abinya, "Bi, enak ya jadi bunda ya." Emang kenapa? Abi dimarahin bunda, aku dimarahin bunda. Siapa yang marahin bunda nanti? Ini namanya apa? Mood swing. Makanya ketika hormon kacau, ya, saat itu ternyata emosi juga labil. Dan makanya ternyata hormon kacau gara-gara siapa lagi? Makanan lagi. Ya, makanan ini disebutkan Ibnu Qayyim memang mempengaruhi apa? Psikis. Kalau zaman sekarang dikatakan seperti ahli gizi mengatakan, ya, para profesor mengatakan, ya, ternyata pola makan yang kacau mempengaruhi sistem endokrin. Subhanallah, ajib. Ya, coba Anda perhatikan, Ibnu Qayyim menyebutkan ternyata gara-gara makanan bikin was-was. Gara-gara makanan menyebabkan mirrotus sauda. Ternyata memang benar makanan itu mempengaruhi psikis juga. Ya, bahkan Islam mengharamkan kita makan makanan binatang buas. Ternyata makanan-makanan yang haram menimbulkan juga dampak akhlak kepada kita. Ya, makanya jangan makan binatang buas, akhlaknya ikut buas. Ya, juga diantaranya para ulama berpendapat juga demikian. Anda kalau beli tas, jangan tas-tas yang dari kulit binatang buas. Ya, bajunya baju binatang buas, tasnya dari kulit ular piton. Hati-hati nanti akhlaknya kayak ular piton. Nasallallahu, ditelan semua orang nanti. Wah, ternyata makanan juga pengaruh. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, makanya Nabi bersabda, "Alaikum bi albanil baqar." Hendaknya Anda sering minum susu sapi. Para ulama juga menyebutkan susu sapi dan turunannya, termasuk yogurt, termasuk keju, ya, termasuk minyak samen, ya. Alaikum bi albanil baqar. Hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi. Wa luhum wa sumnuha dawa. Dan gaje atau lemak daging sapi itu adalah obat. Wa luhumuha da. Dan daging sapi adalah penyakit. Coba, ini Nabi yang bilang lemak daging sapi gajihnya adalah obat. Ya, dan dan dagingnya sendiri itu adalah penyakit. Ya, di sini menunjukkan apa? Antara penyakit dan obat gak jauh. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat.
termasuk lalat. Allah jadikan satu sayap lalat itu penyakit, satu sayap yang lainnya obat. Dan banyak sekali. Makanya di sini bangun mindset Anda, sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagaimana caranya? Ilmui caranya. Ya, yang mahal itu hidayah, istiqomah dan surganya, itu baru mahal. Ya, makanya Nabi bersabda, ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi jannah. Ketahuilah, perjualbelian kita, perdagangan kita dengan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu apa yang mahal? Surga. Makanya perlu perjuangan. Adapun sehat dunia simple, nggak perlu dibikin susah. Wah, subhanallah, di sini disebutkan apa? Daging sapi penyakit, lemaknya obat. Simple banget. Nah, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan daging sapi sifatnya dingin kering, lemaknya sifatnya panas lembab, sudah cocok sehingga jadi netral. Ya, dingin kering ketemu panas lembab. Begitu pula ketika Nabi berkata kepada Aisyah ketika Nabi waktu itu sedang konsumsi kurma rutab dengan semangka. Kata Nabi kepada Aisyah, nadfa'u harra hadza burdu hadza. Kita netralkan panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga demikian ketika menyebutkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah menjadi berat badan gemuk ideal dari kurus usia 9 tahun, usia sangat katakan kalau zaman sekarang di bawah umur, membentuk rumah tangga dengan Nabi SAW. Badannya menjadi apa? Dari kurus menjadi gemuk ideal. Kata Aisyah, fa asmantu bi ahsani saman. Aku menjadi gemuk ideal. Fa kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizallahu taala, di sini hadis ini menunjukkan dua kombinasi makanan ini, panas dan dingin ini, untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Bukan hanya hormon, kondisi tubuh juga. Yang kurus jadi ideal, yang gemuk turun ideal, yang mandul jadi subur, yang sakit jadi sehat, yang sehat biar tetap sehat. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Makanya tadi ternyata punya dampak sekali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, daging sapi ini yang sifatnya dingin kering bisa menimbulkan was-was. Coba. Ya. Kemudian bisa menimbulkan benjolan-benjolan di tubuh karena dia dingin kering dan bikin darah kotor. Ya, makanya kalau ada ibu-ibu yang punya mastitis, ibu-ibu yang punya benjolan-benjolan, ya, seperti lipom, ya, ibu-ibu yang punya kista ataupun endometriosis, kanker rahim, kanker payudara, ya, dan lain sebagainya dari benjolan-benjolan abnormal dari tubuh ini, jangan konsumsi daging sapi. Ya, kenapa? Akan tambah terjadi sumbatan karena darah kotor tadi semakin pekat, stagnasi, nyumbat. Dan juga kata Ibnu Qayyim akan menimbulkan daul fil, penyakit kaki gajah. Wasaraton, kanker. Coba, ulama Arab klasik sudah menyebutkan seroton. Bahkan 200 Hijriah, 300 Hijriah sudah menyebabkan penyebab kanker, obatnya, solusinya, gejalanya apa saja sudah disebutkan mereka. Kenapa kita gak mempelajari? Kalau kita gak belajar, akhirnya apa? Dikit-dikit sudah amputasi aja dah. Ya, sudah seperti apa? Sudah putus asa. Padahal Allah sudah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan Anda putus asa dari rahmat Allah. Termasuk rahmat Allah apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Cari pintu-pintu kesembuhan. Ya, Hippocrates sudah berwasiat. Padahal beliau meninggal sekitar 370 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dia sudah berkata, tindakan amputasi adalah tindakan yang ekstrim. Begitu pula dokter Cina klasik dalam kitab Huang Di Nijing, ya, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, ya, dia sudah menyimpulkan, ahli pengobatan Cina klasik sudah menyebutkan penyakit-penyakit yang sulit diobati ternyata kembalinya kepada pola makan. Subhanallah. Sekitar sebulan lalu ada ibu-ibu dari Sukabumi datang sudah dalam keadaan muka ceria, membawa kabar gembira. Alhamdulillah Ustaz, dengan izin Allah kanker serviks saya sudah hilang total, kata Pak dokter.
sudah bersih. Loh, diobatin apa, Bu? Kan pakai panas dingin. Masya Allah. Akhirnya dia setiap hari bikin status, saya makan ini, dicontoh sama yang lainnya. Bukankah jadi amal jariah? Jadi sehat, semangat ibadah. Ya, dengan perantara ini jadi apa? Dia juga apa? Semakin banyak mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang bilang, ngapain sih belajar Tibun Nabawi? Memangnya bikin Anda masuk surga, Tibun Nabawi? Ya, Masya Allah, jika ada dalilnya yang sahih, sebagaimana ulama sebutkan, kita berobat dengan cara Tibun Nabawi yang sabit dari Nabi, kita dapat pahala. Kemudian efek samping sedikit. Ya, kemudian caranya simple. Ya, dan sangat mudah sekali. Nah, wa ini rahmakumullah jami'an. Berarti tadi apa? Makanan juga bikin bad mood. Ya, bikin bad mood. Sebagaimana disebutkan Az-Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, dia sudah menyebutkan, ya, agar kita tidak boleh konsumsi terlalu banyak minum air. Gak boleh. Padahal yang kita dengar selama ini, banyak-banyak minum air, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak minum air itu bagus, ginjal kita bersih. Ini bukan dari Islam. Ya. Jangan banyak makan, minum air yang banyak saja. Tunggu dulu. Ya. Air bisa jadi terapi, air bisa jadi penyakit. Air bisa jadi obat, air juga bisa menjadi perantara penyakit. Nah, air jadi obat untuk proses detox, silakan. Ya, air jadi penyakit kalau kita sedang tubuh kita dingin, kita tambah porsi air. Nabi sudah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat As-Suyuti, Al-Mustaghfiri, dan yang selainnya dalam At-Tibbun Nabawi, disebutkan, Innallah idza yuhibbu abdan hamahu fid dunya. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan jaga hamba itu di dunia. Dijaga dari apa? Dijaga dari kesyirikan, dijaga dari amalan-amalan yang tidak diridhai, dari yang tidak diajarkan Nabi SAW, dijaga dari kemaksiatan, dijaga dari perkara-perkara yang dia benci, ya, dijaga dari syubhat dan syahwat. Allah kalau cinta pada seorang, Allah akan jaga dia dari segala hal ini. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kama yahmi ahdukum sakimahu alma. Bagaimana gambaran Allah menjaga hambanya? Sebagaimana Anda menasihati saudara Anda dari bahayanya air yang bikin penyakit. Konteksnya ini bukan air minuman instan, ya, air biasa. Di zaman Nabi air biasa, bukan air minuman instan, bukan air biasa. Kopi nggak masuk air, teh nggak masuk air, khamr nggak masuk istilah air. Ya, ini termasuk minuman. Kita bilangnya teh, kopi, minuman. Gak, dalam bahasa fikih dia nggak masuk istilah air. Kelapa nggak disebut air yang seperti untuk berwudu, nggak bisa untuk bersuci. Khamr itu nggak najis, tapi nggak bisa untuk bersuci. Maksudnya air adalah air-air yang biasa. Dan disebutkan di sini Allah menjaga seorang hamba sebagaimana gambarannya apa? Anda menjaga saudara Anda akan bahayanya air yang menimbulkan penyakit. Contoh, ada ibu-ibu katakan punya sakit asma, bapak-bapak atau anak ada yang sakit asma, batuk pilek, kena rematik, ya, tubuhnya kedinginan. Kemudian dia bilang, wahai saudara-saudariku, anakku, tolong kurangi air ya, jangan banyak minum air. Tubuh kamu sudah dingin. Kalau kamu tambah air, tubuh kamu akan tambah dingin, kamu akan tambah celaka. Tuh, bagaimana cara menjaga Allah kepada hambanya, sebagaimana Anda menjaga saudara Anda akan bahayanya air. Nah, makanya ini kehati-hatian. Air juga bahaya, seperti kisah seorang sahabat Nabi SAW waktu itu tertimpa kepalanya batu sampai robek kepalanya. Ya, kemudian sahabat ini mengalami apa? Mimpi basah. Dia tanya kepada sahabat yang lainnya, apakah harus mandi janabah? Apakah boleh cukup dengan tayammum? Kemudian tanya kepada sahabat dan sahabat berfatwa, kamu di sini dapati air dengan mudah dan kamu bisa pegang air, maka kamu wajib mandi janabah.
Setelah mandi janabah, sahabat ini meninggal, wafat. Kemudian Rasulullah marah. Ya, mereka telah membunuh saudara mereka. Kenapa mereka tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di sini air juga berbahaya. Ya, air juga berbahaya. Bahkan pernah kami dapati kasus ada orang mengalami luka bakar 99%. Semuanya luka bakar kecuali mata dan hidungnya. Karena pakai masker dan pakai kacamata. Lainnya terbakar. Ketika kami tanyakan kepada para ulama bagaimana cara wudunya, yang jelas kalau wudu dengan air nggak boleh, khawatir infeksi. Kalau dengan tayamum juga nggak boleh, debunya bakal menginfeksi ini luka bakarnya. Sudah keluar minyak-minyak, serum-serumnya keluar, baunya, tubuhnya sudah seperti apa, kayu bakar. Maka apa hukumnya bagi mereka? Hukumnya bagi mereka adalah faqdut tahurain, terlepas dari beban sebelum sholat, bersuci dari dua cara bersuci. Gak perlu dia wudu dengan air, gak perlu dia tayamum. Berarti dengan apa? Cukup dengan hati, niat dia. Kenapa? Karena dua cara sudah hilang. Kalau dia pakai, dia bisa infeksi. Subhanallah. Wa ini rahimahumullah jami'an. Berarti apa? Air bisa mencelakakan diri kita. Air bisa mencelakakan diri kita. Wah, ini termasuk bagaimana cara Allah menjaga hambanya. Coba, air ternyata bisa bahaya. Makanya kalau ada yang bilang jangan banyak makan, banyak minum aja. Tunggu dulu, Al-Quran udah kayak gitu. Surat Al-A'raf ayat 31 bicara lain. Dalam firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Berarti bukan hanya makan yang berlebihan yang dilarang, termasuk apa? Minum yang berlebihan juga dilarang. Sebagian sahabat Nabi menafsirkan ayat ini maksudnya berlebihan adalah yang haram. Makan berlebihan seperti makan babi nggak boleh, makan binatang buas nggak boleh. Minum yang berlebihan seperti minum khamr nggak boleh, yang memabukkan nggak boleh. Kata Ibnu Abbas, yang beliau termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabat, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia ilmu tentang agama dan fahamkan dia tentang pemahaman ilmu tafsir. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir. Dan Ibnu Abbas menafsirkan di sini maksudnya bukan halal haram. Halal haram sudah jelas. Kalau makan berlebihan haram, minuman haram yang berlebihan jelas. Bicara konteks di sini yaitu tentang jumlah makanan, frekuensi makan berlebihan. Ya, atau dia makan yang pantangannya diterjang, termasuk berlebihan. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ternyata Islam apa? Memberikan apa? Solusi bagi kita. Bukan hanya solusi masalah syubhat dan syahwat, juga masalah apa? Masalah perut kita, kesehatan kita. Ada solusi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam Al-Qur'an ada 3 kaidah ilmu pengobatan. Dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kaidah apa? Hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Ya. Yang kedua adalah al-himya anil mu'dhi, menjaga dari segala kotoran atau penyakit. Contohnya apa? Ketika Allah berfirman, ketika mengingatkan, ketika Nabi SAW ditanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan ketika mereka bertanya tentang darah haid, wanita haid, kemudian Allah memberikan jawaban solusi kepada Nabi Muhammad, qul huwa adzan, katakan dia itu adalah najis, kotoran. Ya, menunjukkan apa? Di sini juga ada syariat, ya, enggak boleh suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas, karena dia kotor, najis. Dan Islam meniadakan dari yang kotor-kotor najis. Makanya enggak boleh. Ini termasuk kaidah yang kedua, menjauhkan diri dari segala penyakit, kotoran dan najis. Makanya kalau Anda mendapati makanan sedang panas, minuman panas, Nabi melarang untuk kita meniup. Kenapa? Karena kotoran ini dari mulut keluar ke makanan, kemudian diminum lagi. Syariat tidak mengizinkan. Ya, syariat tidak mengizinkan.
Nah, makanya ketika kita tidur, bangun tidur malam, tidur yang panjang, tidak langsung untuk berwudu, tapi dianjurkan Nabi apa? Mencuci tangan 3 kali. Kenapa? Kata Nabi, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena Anda enggak tahu di mana tangan Anda bermalam. Bisa jadi bermalam di kemaluan, permisi, di lubang dubur, permisi, atau kata Imam Syafi'i bisa jadi lagi tidur pegang tikus, pegang kecoa, pegang bangkai, kemudian ketika bangun tidur dicuci dulu 3 kali. Ini coba indahnya Islam. Ya, makanya disebutkan oleh ahlinya di zaman sekarang, kalau ada laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau nifas, akan menimbulkan malapetaka. Karena syariat Islam ini apa? Menunjukkan hikmah, pasti ada hikmah di balik itu. Ya, seperti ketika mendatangi wanita haid, ternyata disebutkan oleh dokter dari Mesir, ya, di rahim wanita itu ada bakteri khusus rahim. Ya, kalau hubungan intim maka dalam keadaan haid dan nifas nggak dianjurin. Kenapa? Karena akan bertemu dengan penyakit atau bakteri. Kedua, ketika sedang haid darah keluar, ketika dipaksa hubungan intim, ketika wanita dalam keadaan permisi, dalam keadaan orgasme, maka seperti oksitosin alami keluar dari tubuh, maka perdarahan akan semakin deras. Kemudian berikutnya, ketika sedang haid dan nifas, harusnya darah keluar, tapi terjadi hubungan intim, maka potensi akan terjadi endometriosis dan kista dalam rahim. Coba ajib. Ya, indahnya Islam. Makanya Islam itu di tengah, bainal ghali wal jafi, bainal ifrad wa tafrid, khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara di tengah. Nabi selalu di tengah. Urusan agama, urusan dunia, Nabi di tengah. Urusan makan pun Nabi di tengah. Makan pakai 3 jari, di tengah antara 5 jari. 5 jari orang tamak dan rakus, makan pakai 5 jari. Dimasukin. Ekstrem kiri, siapa? Orang makan pakai 1 jari, 2 jari, seperti kebiasaan para raja dan orang-orang sombong, tidak memuliakan makanan. 3 jari di tengah, makan dengan 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau nggak bisa dibantu jari manis. Tujuannya apa? Dengan cuma 3 jari, biar masuk ke mulut nggak berjubel, nggak terlalu banyak. Juga biar lambung mencerna dengan maksimal, dan biar perut atau pintu lambung, sphincter pylori, gak berjubel dan tidak dirusak oleh banyaknya makanan. Ya Allah, indahnya Islam. Dalam perkara fikih juga demikian. Islam di tengah antara ekstrem kanan. Siapa ekstrem kanan? Orang Yahudi, yang mereka berilmu tapi gak beramal. Sampai Allah sebutkan mereka itu apa? Disebutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Siapa al-maghdub? Yang dimurkai orang Yahudi. Waladhdallin. Siapa ad-dallin? Orang Nasrani. Orang Yahudi beramal tapi enggak berilmu. Orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Kebalikan dari Yahudi. Nah, orang Muslim berilmu dahulu, kemudian beramal dengan apa yang dia miliki dari ilmu tersebut. Nah, apalagi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Adapun dunia luas. Orang Yahudi punya keyakinan wanita haid dan nifas najis untuk disentuh, gak boleh tidur bareng, gak boleh hubungan intim. Ekstrem kanan. Orang Nasrani ekstrem kiri, wanita haid dan nifas boleh disentuh, boleh tidur bareng, boleh hubungan intim. Ekstrem kiri. Ya, orang Muslim wanita haid dan nifas gak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng, tapi gak boleh hubungan intim. Coba indahnya Islam. Sekali lagi, kita kembali lagi, tubuh yang perlu didetoks. Tadi poin terakhir apa? Poin yang terakhir apa? Atau bingung? Bismillah. Mood swing. Mood swing ternyata pengaruh dengan makanan. Ya, mood swing. Jadi hatinya gampang terbang kemana-mana. Ya, tiba-tiba seneng, tiba-tiba susah, kayak bipolar aja. Ya, nah maka ini ternyata bukan hanya faktor agama, faktor makanan juga pengaruh, dunia pengaruh. Kalau agama jelas, orang kalau sudah jauh dari Al-Quran, 1 hari aja gak pegang Al-Quran. Ya, lihat masalah rumah tangga muncul, suami istri bermula dari apa? Rumah yang jarang dibaca Al-Quran. Ya,
belum lagi makanannya ngaco, ya, makanan ngaco, apalagi makanan tadi disebutkan seperti daging sapi, bikin was-was misalkan. Makanya daging sapi ini halal, bukan haram, bukan makruh. Cari pasangannya. Contohnya apa tadi? Lemak daging sapi, ya. Dan kalau punya kolesterol gimana? Ibnu Qayyim menyebutkan bisa pilihan yang lainnya, pakai bawang putih, merica, dan jahe untuk menetralkan sifat dingin kering pada daging sapi. Nah, fa ini rahimahumullah. Kemudian belum lagi pola makan kacau tadi menimbulkan apa? Hormon kacau. Gak heran makanya selain mood swing, timbul apa? Darah tinggi. Kebanyakan makan panas ketemu panas. Ya, sate kambing, nasi kebuli terus menerus, gak ada pendinginnya. Timbul darah tinggi, timbul asam urat, dan lain sebagainya. Coba, menimbulkan penyakit juga. Bukan hanya mood swing pada psikis, fisik juga bahkan muncul. Sekali lagi gara-gara makanan.